dengan saya Puspita Dewi Wulaningrum di mata kuliah Akuntansi Liabilitas Ekuitas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai kontingensi. Nah, kontingensi itu sebenarnya termasuk dalam kewajiban lancar. Minggu lalu kita pelajari mengenai kewajiban lancar. Sebenarnya kewajiban lancar yang sudah kita pelajari di minggu lalu itu kewajibannya sudah pasti. Jadi kalau yang minggu lalu semua kewajiban di mana nilainya sudah pasti, kapan dibayarnya sudah pasti, jatuh temponya kapan sudah jelas, semuanya sudah jelas. Nah, ada sebenarnya kewajiban lancar yang sebenarnya di luar dari adanya kepastian itu. Namanya kontingensi. Nah, jadi untuk kontingensi ini adalah kewajiban lancar, jadi termasuk kewajiban lancar, tapi tentang kepastian kapan jumlahnya dibayar, jumlahnya berapa, kemudian pihaknya siapa, kemudian tanggal kapan, itu tergantung, semuanya serba tergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi nilainya juga tidak bisa dipastikan di awal berapakah jumlahnya, hanya bisa diestimasi. Jadi bedanya dengan kewajiban lancar yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, ini karena di kontingensi ini sama, jadi jangka waktunya sama, tetap 1 tahun atau 1 siklus operasional, mana yang lebih lama, tapi bedanya untuk nilainya, untuk batasan pembayarannya, untuk pihak yang menerima pembayaran siapa, itu semuanya tergantung dengan kondisi atau peristiwa yang terjadi di masa mendatang. Jadi hanya bisa diestimasi saja. Nah, untuk kontingensi ini ada beberapa keuntungan dan kerugian. Jadi biasanya kontingensi, kita memperoleh keuntungan kontingensi itu kondisi yang pertama, ketika misalnya penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus. Jadi ada kemungkinan kita memperoleh hadiah atau mendapatkan bonus atau mendapatkan sumbangan, tapi baru kemungkinan. Jadi penerimaan yang mungkin diperkirakan akan kita dapatkan, itu keuntungan. Kemudian kalau keuntungan yang lain, ada juga kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah ketika terjadi kelebihan pajak. Kita store pajak, ternyata misalnya nilai pajaknya kita store-nya 15%, ternyata kita cuma diberi kewajiban 5%, maka nanti akan mendapatkan pengembalian pajak. Tapi kan itu belum pasti ya, apakah iya atau tidak. Penentunya nanti di pemerintah nanti. Maka adanya kemungkinan ini ketika kita akan mendapatkan dana pengembalian pajak, itu juga termasuk ke dalam keuntungan kontingensi. Yang ketiga, ada juga ketika penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan. Kita mungkin ada kasus dengan perusahaan lain, kemudian di kasus itu kemungkinan kita yang akan menang karena memang itu kita yang benar misalnya, kemudian nilainya juga bisa diestimasi, maka itu juga bisa kita akui nantinya sebagai keuntungan kontingensi. Selain itu juga kerugian pajak yang dikompensasikan ke depan. Itu juga termasuk ke dalam keuntungan kontingensi. Nah, kerugian kontingensi berarti kita mendapatkan kemungkinan kita harus membayar sesuatu di masa mendatang. Nah, ada beberapa poin untuk kerugian kontingensi, kejadian di mana itu tuh probable atau kemungkinan besar. Ada kejadian di mana reasonable probable, artinya cukup mungkin. Bisa jadi kita mengalami kemungkinan kita gagal, itu bisa jadi tidak seperti yang probable tadi ya. Probable tuh mungkin banget kita dapat gitu. Jadi kemungkinan besar bisa jadi 80%, 90% kita akan mendapatkan. Kemudian ada juga cukup mungkin, tadi berarti hampir 50 atau 60% kita mungkin dapat, tapi juga mungkin tidak. Nah, kemungkinan kecil itu berarti nanti nilainya kecil, misalnya 10% kemungkinan kita mendapatkannya atau tidak. Nah, untuk kerugian kontingensi, kita mendapatkan kondisi pengakuan ketika kita rugi itu ketika kondisinya memang benar-benar probable, jadi kemungkinan besar. Kita bisa mengakuinya sebagai kontingensi ketika kemungkinan besar kita mengalami misalnya
kegagalan dalam kasus pengadilan, misalnya kita bertengkar dengan perusahaan lain misalnya, kemudian kemungkinan banget kita kayaknya bakal kalah, kemungkinannya itu besar kalau probable. Yang kedua juga kita bisa mengakuinya sebagai kerugian kontingensi ketika kita juga bisa mengestimasi nilainya secara layak. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira berapa sih kerugian kita, itu maka kita bisa mengakuinya sebagai kerugian kontingensi. Ketika kondisi tersebut tidak terjadi, tidak ada probable, tidak ada probabilitasnya, dan tidak bisa kita estimasi, maka kita tidak bisa mengakuinya sebagai kerugian kontingensi. Nah, transaksi-transaksi apa saja yang mungkin bisa menjadi kewajiban kontingensi? Yang pertama, ada transaksi misalnya yang menimbulkan biaya garansi atau jaminan, kemudian premi atau kupon, ada juga kewajiban lingkungan, dan juga ada perkara pengadilan klaim atau pengenaan. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah biaya garansi atau jaminan. Kondisi yang bagaimana ketika kita mendapatkan biaya garansi atau jaminan, bagaimana kita mencatat sebagai kontingensi, apakah ini masuk kontingensi atau tidak, kita lihat kasusnya seperti ini. Sebelumnya, biaya garansi atau jaminan ini adalah berarti keluarnya biaya untuk membayar garansi atau membayar jaminan. Berarti kondisi misalnya kita itu perusahaan di mana kita menjual produk beserta dengan jaminannya. Mungkin kalau kita pernah beli HP, HP itu kan biasanya ada garansinya ya, ada jaminannya. Kalau kita beli harganya 1 juta itu sudah include di dalamnya ada garansi untuk 1 tahun. Nah, itu bagi perusahaan, misalnya ada konsumen yang akhirnya pada dalam jangka waktu 1 tahun ternyata HP-nya memang rusak dan dia menggunakan garansinya, dia ngeklaim garansinya ke kita, maka itu kan berarti kita mengeluarkan biaya, kita mengeluarkan uang untuk membiayai si konsumen untuk membenahi HP-nya. Nah, ini berarti bisa menjadi kondisi di mana ada kewajiban ke depannya bagi kita untuk mengeluarkan biaya. Maka ini bisa masuk ke dalam kontingensi, karena nilainya juga belum pasti, belum tentu kan setiap orang yang membeli HP itu pasti menukarkan garansinya, atau setiap orang kalau menukarkan garansi kan antara satu orang dengan orang yang lain kan bisa jadi nilainya berbeda. Maka di sini statusnya adalah kontingensi, bukan kewajiban lancar. Bagi kita itu bukan kewajiban lancar yang nilainya sudah pasti berapa jumlahnya, tapi ini kontingensi. Kewajibannya mungkin banget terjadi karena kita sudah memberikan jaminan ke konsumen, tapi nilainya kita tidak tahu, kapannya belum tahu juga. Maka ini masuk ke kontingensi. Nah, perusahaan biasanya menggunakan metode untuk biaya jaminan itu ada metode dasar kas, ada juga metode akrual. Jadi untuk perusahaan yang menggunakan dasar kas itu biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkan. Jadi tidak dicatat sebagai kewajiban. Jadi kalau dasar kas ini sebenarnya sudah sangat jarang terjadi, sangat jarang digunakan oleh perusahaan, bahkan tidak ada kayaknya kalau sekarang yang menggunakan dasar kas. Dasar kas itu ketika transaksi dicatat ketika ada uang kas masuk atau ada uang kas keluar. Jadi meskipun di awal sudah ada perjanjian, tapi kalau belum ada kas masuk atau kas keluar, ya itu berarti belum dicatat. Nah, ini biasanya dasar kas sudah tidak digunakan. Yang biasanya digunakan adalah dasar akrual, di mana biaya jaminan itu dibebankan ke beban operasi pada tahun penjualan. Jadi di tahun penjualan itu kita sudah membuat catatannya, meskipun tidak ada uang masuk maupun keluar saat itu. Tapi ketika transaksi sudah deal antara pembeli dan penjual, transaksi sudah ada dan memang sudah pasti transaksinya dan suatu saat juga mungkin akan mendapatkan pengembalian misalnya. Nah, itu berarti kita menggunakan dasar akrual, dicatat pada saat
pada saat siklus operasi di tahun berjalan. Nah, untuk biaya garansi atau jaminan ini biasanya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama menggunakan pendekatan jaminan beban dan yang kedua itu pendekatan jaminan penjualan. Pendekatan jaminan beban itu biasanya kita menggunakan pendekatan ini ketika garansi itu tidak lepas dari produknya. Jadi nilainya masuk ke dalam produknya. Misalnya kita tadi ya contoh ya beli HP tadi ya. Kalau kita beli HP kan tidak membeli HP-nya 1 juta kemudian kita beli garansi 100.000 misalnya. Tidak kan? Sudah gabung di nilai produknya. 1 juta itu sudah plus dengan garansi. Nah, kalau jaminan penjualan itu yang terpisah. Bisa jadi kondisi ada beberapa produk memang yang dijual terpisah dengan garansinya. Kalau kita mau beli produk A, kemudian mau tambah garansi ya, kalau tambah garansi nilainya tambah 100.000 misalnya. Nah, itu kita menggunakan jaminan penjualan pencatatannya. Baik, langsung saja kita coba kerjakan, coba bayangkan transaksi biaya garansi atau jaminan ini dengan pendekatan jaminan beban. Ini contoh kasusnya. Misalnya ini ada Denson Machinery Company memulai produksinya pada mesin baru dalam bulan Juli 2006 dan menjual 100 unit masing-masing seharga $5.000 di akhir tahun. Di 31 Desember 2006 berarti ya kalau akhir tahun. Nah, setiap mesin mendapatkan jaminan selama 1 tahun. Jadi dari 100 mesin harganya $5.000 ini sudah include di dalamnya ada garansi atau jaminan selama 1 tahun. Denson ini telah mengestimasi dari pengalaman masa lalu dengan mesin sejenis, dia punya estimasi, jadi sudah memperkirakan bahwa biasanya jaminan itu biasanya rata-ratanya sebesar $200 per unit, sekitar $200 per unit ya. Dia memperkirakan sekitar segitu. Artinya berarti nanti total 200 kali 100 sekitar $20.000. Berarti sekitar total kalau misalnya total 100 unit itu 200.000 dolar. Nah, lebih lanjut sebagai akibat dari pergantian komponen dan servis yang diberikan sesuai dengan jaminan mesin, perusahaan memperkirakan biaya garansi, mengeluarkan biaya garansi ini dolar ya, maaf salah nulis. Ini dolar. $4.000 keluar pada tahun 2006 dan di tahun 2017 itu diestimasikan keluarnya sebesar $16.000 di tahun 2007. Lalu bagaimana kita membuat pencatatannya? Nah, untuk membuat pencatatannya yang pertama perlu kita catat dulu adalah transaksi terjadinya penjualan. Jadi kan tadi di perusahaan menjual 100 mesin yang harganya $5.000 per unit di tahun 2006. Berarti jurnalnya terjadi penjualan di tahun 2016 itu kalau kita menjual berarti kan kita bisa mendapatkan kas ataupun kalau misalnya ini belum tunai berarti piutang usaha ya. Kas atau piutang kita bertambah sebesar 100 dikali 500.000 dan penjualan kita bertambah di kredit senilai 500.000 juga. Itu untuk mencatat penjualan. Sedangkan untuk mencatat beban jaminan, jadi kan kalau tadi baru penjualan aja. Nah, kemudian untuk beban jaminan di tahun 2006 karena kita juga menawarkan garansi atau jaminan, maka kita perlu mengakui itu sebagai beban karena kita ada kemungkinan untuk membayarkan jaminan tersebut. Bagi perusahaan tentu itu menjadi beban. Maka beban jaminan
kita lihat tadi nilainya di soal, tadi kan beban jaminan yang keluar di tahun 2006 itu tadi diestimasikan sebesar 4 dolar. 4 dolar, 4.000 dolar, maaf, 4.000 dolar. Berarti beban jaminan bertambah senilai 4.000 dolar dan kasnya keluar. Karena ini kita tadi beneran sudah mengeluarkan ya. Di tahun 2006 kita sudah benar-benar mengeluarkan garansi atau jaminan senilai 4.000, maka di sini kas kita keluar. Kas persediaan atau gaji aktual itu nilai yang keluar adalah senilai 4.000 dolar. Nah, kemudian kita juga perlu mengestimasi nilai pengeluaran jaminan atau garansi itu untuk tahun yang selanjutnya. Tadi kan perusahaan tadi memperkirakan nilainya tadi untuk 1 unit. 1 unit tadi kan diperkirakan 200 dolar. Maka total dari biaya jaminan atau beban jaminan itu adalah 100 dikali 200 dolar. 100 unit dikali 200 dolar berarti 20.000 dolar. Totalnya 20.000 dolar. Tadi sudah kita keluarkan di tahun 2006 4.000, artinya ini dikurangi 4.000. Berarti di tahun selanjutnya kemungkinan atau kita bisa mengestimasi bahwa nilai di tahun 2007 atau nilai di tahun selanjutnya kita perlu mengeluarkan beban jaminan senilai 20.000 dikurangi 4.000, yaitu 16.000 dolar. 16.000 dolar. Kita akui sebagai beban jaminan di debit, kita sudah akui di tahun 2006. Jadi ya karena ini prinsipnya menggunakan accrual basis, berarti meskipun uang kas itu belum dikeluarkan, tapi kita sudah mengakui sebagai beban. Beban jaminan sebesar 16.000 dolar dan kita sebut sebagai estimasi ya, untuk estimasi kewajiban menurut jaminan itu sudah bertambah senilai 16.000 dolar juga. Maka pengakuan biaya di misalnya tahun 2007 benar-benar terjadi kita mengeluarkan 16.000 dolar. Maka kita akui estimasinya ini kita hapus. Jadi dulunya di kredit kita hapus di sisi debit dan kita ganti karena kita sudah mengeluarkan kas atau persediaan atau gaji aktual, maka nilai itu berkurang, kas kita berkurang, persediaan atau gaji aktual itu berkurang sebesar 16.000 dolar. Oke, next. Bagaimana kasusnya ketika kita menggunakan pendekatan jaminan penjualan? Kondisi misalnya tadi berarti kalau di pendekatan penjualan ini barang tidak garansi atau jaminan itu tidak include di dalam harga barang. Nah, contohnya seperti ini misalnya Anda baru saja membeli mobil baru dari Hanlin Auto seharga 20.000 dolar. Selain jaminan yang biasa atas mobil itu, Anda juga membeli, jadi di 20.000 itu sebenarnya sudah ada biaya jaminan, sudah mendapatkan jaminan sebenarnya untuk 3 tahun itu 36.000 mil atau 3 tahun, mana yang muncul lebih dahulu. Nah, Anda juga membeli jaminan, kita masih kalau 3 tahun kayaknya nggak cukup deh, terus akhirnya Anda membeli, terus kita akhirnya membeli garansi lagi, diperpanjang garansinya, jadi itu bukan hanya 3 tahun, tapi kita beli lagi 3 tahun ke depannya. Kalau di total 6 tahun ya berarti ya, 3 tahun ke depannya setelah garansi yang sudah include dari barang itu sudah habis, kita beli lagi untuk garansi 3 tahun mendatang. 3 tahun mendatangnya, berarti setelah 3 tahun, maka 3 tahun lagi. Harganya 600 dolar.
untuk 3 tahun ke depan atau 336.000 mil. Nah, untuk pencatatannya, jadi yang pertama perlu kita catat, misalnya kita sendiri handling, ya berarti transaksi penjualannya. Karena di awal si pembeli itu membeli tambah garansi, berarti tadi kan penjualan bagi kita tetap statusnya 20.000 dolar, karena nilai mobilnya kan memang 20.000 dolar, tapi kemudian dia membeli garansi, maka bagi kita itu adalah pendapatan garansi diterima di muka. Bagi kita si perusahaan penjual mobil bertambah senilai 600 dolar. Kas kita berarti bertambahnya 20.600. Lalu ketika sudah 3 tahun berjalan dan akhirnya di tahun keempat kan berarti masa garansi itu, masa garansi yang dibeli si pembeli tadi bertambah kan, masa akhirnya digunakan kan, akhirnya sudah kelewat, sudah berjalan, sudah kita bisa akui sebagai pendapatan. Berarti pendapatan garansi diterima di muka di tahun keempat berarti berkurang karena kita perlu hapus di yang di tahun keempat sebanyak 200 dolar dan pendapatan garansi kita bertambah senilai 200 dolar. Nanti di tahun kelima berarti nanti juga sama, ketika mengakui garansinya sudah di tahun kelima berarti pendapatan garansi diterima di muka berkurang lagi 200, pendapatan garansi kita bertambah lagi 200, di tahun ke-6 pun sama. Nanti di total di tahun ke-6 kita sudah mendapatkan pendapatan garansi senilai 600, sudah kita akui sebagai pendapatan garansi kita. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai kewajiban kontingensi khusus untuk biaya jaminan atau biaya garansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.